Bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan hebat dengan truk tangki BBM di Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Rabu 6 Mei 2026. Tabrakan maut tersebut menyebabkan belasan orang meninggal. Peristiwa ini terjadi hanya beberapa hari setelah kecelakaan kereta di Bekasi yang juga menelan banyak korban. Apakah dua kecelakaan ini menjadi alarm serius soal keselamatan transportasi kita? Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Simpang Danau, Kecamatan Karangjaya. Bus ALS melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi. Di saat bersamaan dari arah berlawanan datang truk tangki BBM. Menurut keterangan polisi, diduga bus masuk ke jalur berlawanan hingga akhirnya tabrakan tak terhindarkan. Sementara versi lain menyebut bus sempat menghindari lubang di jalan hingga membelok ke kanan. Nahas bus justru bertabrakan dengan truk yang melaju kencang. Benturan keras itu langsung memicu kebakaran hebat. Api menjadi faktor paling mematikan dalam tragedi ini. Bahkan terdengar ledakan dari dalam bus saat api semakin membesar. Sedikitnya 16 orang meninggal dunia, terdiri atas 13 penumpang dan 1 sopir bus ALS, serta sopir dan kernet truk tangki. Seluruh korban tewas dievakuasi ke RSUD Siti Aisyah Lubuk Linggau. Sementara korban selamat mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Informasinya ada berapa korban yang dibawa ke rumah sakit? Jadi korban yang dibawa ke RSUD Rupit ini ada 4 orang korban. Yang pertama itu luka ringan. Luka ringan, karena dia luka ringan boleh kita rawat jalan, berarti tidak perlu dirawat inap. Nah, 3 korban lagi itu luka berat. 1 yang kritis. Yang kondisi yang kritis itu luka bakarnya itu luasnya kurang lebih 90-99% kurang lebih. Itu hampir seluruh tubuh. Saat ini pasien dipasang alat bantu napas atau ventilator karena ancaman gagal napasnya yang berat. Yang 2 lagi itu luka berat namun belum dalam kondisi kritis untuk saat ini. Tapi luka berat tetap harus kita pantau ketat di ICU. Jadi ketiga pasien kita rawat di ICU, kita pantau ketat. Saat ini penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Kendati demikian muncul dugaan bus juga tidak layak jalan. Tragedi ini terjadi hanya beberapa hari setelah kecelakaan besar lainnya, yakni tabrakan antara KRL komuter lain dengan kereta api Argo Bromo Anggrek di Bekasi pada 27 April 2026 malam. Dua peristiwa yang sama-sama menimbulkan korban jiwa. Insiden di Bekasi merupakan rangkaian peristiwa beruntun. Bermula dari taksi listrik yang tiba-tiba berhenti atau melintang di pelintasan sebidang dekat bulak kapal. Tak lama kemudian taksi tersebut tertabrak KRL yang melintas. Tabrakan pertama ini disinyalir membuat sistem perjalanan kereta terganggu. KRL lainnya terpaksa berhenti di stasiun Bekasi Timur, sementara dari arah belakang melaju kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Kereta tersebut tetap melaju dengan kecepatan tinggi, bahkan disebut mencapai sekitar 110 km per jam karena mendapat sinyal jalan. Padahal di depannya ada KRL masih berhenti di jalur yang sama. Tabrakan keras tak terhindarkan. Lokomotif Argo Bromo Anggrek menghantam bagian belakang KRL, menembus gerbong khusus perempuan. Benturan ini menjadi titik paling fatal. Sebanyak 16 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Indonesia kembali kehilangan banyak nyawa akibat kecelakaan transportasi. Bus terbakar di Sumatera Selatan, kereta bertabrakan di Bekasi. Dua kejadian ini bukan sekedar angka statistik, melainkan tragedi kemanusiaan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan menjadi pelajaran atau hanya akan berlalu seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya? Demikian headline iNews ID hari ini. Simak berita-berita terbaru hanya di inews.id. Saya Reza Fajri, sampai jumpa.